Luar biasa temanya. Berat ini, pemerataan pembangunan itu satu hal, menjaga merawat NKRI itu dua hal, ibu kota negara, perimbangan, dan yang terakhir ini saya lihat infrastruktur dan SDM. Luar biasa nih. Tapi ada hubungan. Tapi ada hubungan. Saya akan masuk di statement Pak Jokowi tadi yang sempat disampaikan bahwa IKN akan menjadi pusat ekonomi baru, pusat pemerataan, gitu ya. Ini menarik ini. Menariknya dalam hal bagi kita masyarakat Kaltim, karena kebetulan lokus IKN ini ada di Kalimantan Timur, tentu ini seperti dapat durian runtuh. Kenapa saya katakan dapat durian runtuh? Karena kita Kaltim sudah berulang kali untuk memperoleh dana bagi hasil, dana reboisasi, dana macam-macam yang memang menjadi hak Kaltim itu begitu sulit. Harus merubah undang-undang, sudah dirubah undang-undangnya pun masih seret jalannya. Nah, IKN ini sebenarnya menjadi cara lain untuk mengambil hak Kaltim sebenarnya. Ini kalau kita berbicara Kaltim. Nah, jadi kalau terkait dengan pusat pertumbuhan baru, ya wajar apa yang disampaikan Pak Jokowi tadi. Tapi ada hal yang mungkin perlu kita lihat juga terkait dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pindahnya ini ke Kaltim paling tidak akan membuat cemburu 10 provinsi lain. Kenapa saya katakan seperti itu? Kenapa 10? Karena memang lokus IKN ini kan awalnya ada 11 termasuk Kaltim. Ada di Jawa Barat, ada di Lampung, ada di Sulawesi Barat kemarin, Kalteng, Palangkaraya, bahkan Kalsel itu di Tanah Bumbu. Tapi kok di Kaltim? Nah, ini tidak hanya yang paling cemburu yang jelas 10 provinsi ini. Pusat pertumbuhan tadi menguntungkan Kaltim. Benar, menguntungkan Kaltim. Tetapi yang menjadi tanda tanya, bagaimana provinsi-provinsi lain yang tidak tersentuh dengan IKN. Nah, yang tidak tersentuh ini tentu akan membuat kecemburuan, walaupun harapannya ini menjadi multiplier effect bagi provinsi-provinsi di sekitar Kaltim, di Pulau Kalimantan, bahkan Sulawesi, yang tidak terlalu jauh dengan Kaltim. Nah, ide gagasan ini harus dilanjutkan, diteruskan oleh pemimpin yang juga mungkin satu pemahaman, satu visi dengan menambahkan satu terobosan lain agar kalau orang bilang itu win-win solution, agar semua happy. Nah, ini perpindahan ini nggak membuat semua orang happy. Yang DKI ditinggalkan agak sedikit kurang happy, begitu juga 11 provinsi, terlebih provinsi lain. Nah, ada ide gagasan seorang gubernur, dalam hal ini saya sebut saja Gubernur Kaltim, Pak Isran, terkait dengan ini tema yang kedua, perimbangan APBN dan APBD. Hari ini atau 2-3 hari ini kita dapat informasi dari Menteri Keuangan. Ini menarik, dari Menteri Keuangan bahwa tinggal 2 bulan lagi ini akan terjadi silva 1,1200 triliun. Bagaimana nih menghabiskan 1.200 triliun. Nah, dari APBN total APBN kita itu kan sekitar 3.000 sekian triliun. Iya, untuk seluruh Indonesia 3.000 sekian triliun. Itu porsinya sekitar 73% itu APBN untuk pusat. 27% atau sekitar 80-an triliun itu untuk daerah ya, yang dibagi ke 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Itu hanya dibagi 27% tadi. Nah,
sementara Menteri Keuangan ini selalu mengatakan ini serapan anggaran daerah ini kurang. Sementara Menteri Keuangan sendiri, pemerintah sendiri, serapan anggarannya sudah masuk 2 bulan terakhir. Masih tersisa 1.200 triliun. Kebayang. Ya. Tahun lalu, silva kita itu 600 triliun. Ya. Silva kita itu 600 triliun. Artinya 600 triliun ini kalau ingin membangun IKN yang konon katanya akan menghabiskan sekitar 500 triliun, silva tahun kemarin saja sebenarnya udah cukup. Gitu ya? Oh iya. Benar juga sih. Nah, tahun ini kalau serapannya kita anggap ini ada 1.200 triliun ya. Ini mau digenjot, harapannya gitu ya. Menteri Keuangan mengatakan ini akan kita genjot 1.200 triliun ini. Artinya bukan sisi kualitas lagi pembangunan itu, kuantitas. Tapi sisi kuantitas. Betul. Andai digenjot sekalipun kita anggap 600 triliun bisa terserap. Ya. Silvanya juga akan 600 triliun. Silakan. Silakan Pak Rusdiansah. Rusdianto. Wah, Rusdianto. Kalau Syah itu orang Banjar biasanya. Iya, kalau ini saya Purwokerto. Oke. Iya, baik, lanjut Pak Fatur. Silakan Pak Fatur. Iya, jadi ini yang menarik. APBN daerah itu sekitar 27% tadi. Kalau kita ambil saja nih silvanya tadi 600 triliun, kita distribusikan ke pemerintah kabupaten kota, kebayang. Pemerintah kabupaten kota paling tidak anggaran APBD-nya yang berasal dari APBN itu akan meningkat 2 kali lipat. Kalau meningkat 2 kali lipat, luar biasa apa yang bisa dilakukan daerah. Ya. Selama ini kita ambil contoh Kaltim saja. Jalanan paling tidak. Jalanan dari Mahakam Ulu, Kubar, itu kan luar biasa parah. Ya. Mau membangun itu kan begitu sulit, karena itu anggaplah itu jalan nasional misalnya. Haknya ada di pusat. Pengajuannya harus sampai pusat dulu. Ya. Nah, artinya apa? Dengan ide seorang gubernur Kaltim, Isran Nur, akan membalik porsi anggaran mencapai 70%. Enggak usah 70% lah kata Pak Isran. 50% plus 1 sesuai amanah konstitusi saja itu bisa terwujud, maka APBD kabupaten kota, provinsi di seluruh NKRI minimal akan naik 2 kali lipat. Nah, kalau sudah semacam ini kan semua akan happy. Kalau masih IKN tadi, itu yang happy mungkin hanya Kaltim dan sekitarnya ya. Gitu ya. Tapi kalau yang berikutnya nih, tema kita yang berikutnya ini didorong sesuai dengan ide gagasan Pak Isran. Wah, ini luar biasa. Seluruh termasuk yang miskin sekalipun. Mohon maaf, saya pernah berkunjung ke NTT, Amfoang itu. 77 tahun istilahnya kita Indonesia merdeka. Masih ada jalan jembatan yang miring semacam ini yang harus dilewati, bawahnya 100 meter mungkin kedalaman. Luar biasa, masyarakat di sana berpacu dengan nyawa. Padahal ada sisa anggaran. Padahal sisa anggaran luar biasa tuh. Saat ini 1.200 triliun loh. Mungkin sementara itu dulu dari saya. Masih. Baik, saya kira cukup menarik ini yang disampaikan Pak Fatur ini ya. Di tengah kebutuhan pembangunan yang ada di daerah-daerah, utama